Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Setelah sebelumnya kalian mengamati tentang isu penggunaan rokok dan e-sigaret pada masyarakat, yang mana nantinya hal tersebut berkaitan dengan hal-hal yang kita pelajari pada sistem pernapasan. Sebelum kita membahas hal tersebut lebih lanjut, kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan, meliputi organ-organ yang ada dalam sistem pernapasan, mekanisme pernapasan, dan gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan. Yang pertama akan kita bahas adalah organ pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia merupakan serangkaian organ yang dimulai dari hidung hingga ke paru-paru. Langsung saja kita akan membahas organnya satu persatu. Pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pertama sistem pernapasan manusia. Hidung tersusun atas tulang rawan dan jaringan epitel respirasi. Hidung berfungsi sebagai indera pembau. Dalam hidung terdapat ruang-ruang, yaitu ada konka superior, konka media, dan konka inferior. Hidung berfungsi untuk mengondisikan udara pernafasan supaya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Di dalam hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring dan menjaga kelembapan udara supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian, setelah melewati hidung, udara akan masuk ke dalam faring. Faring merupakan persimpangan rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Faring sendiri terbagi atas 3 bagian. Pertama, nasofaring, yaitu yang terletak tepat di belakang hidung. Kemudian orofaring, yang mana sejajar dengan mulut. Kemudian laryngofaring, yaitu perbatasan antara faring dan laring. Setelah melewati, udara akan melewati laring. Laring merupakan organ sebelum trakea, berfungsi melindungi trakea tersebut, dan juga di dalam laring ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memproduksi suara. Pita suara merupakan 2 rangkaian jaringan ikat yang meregang dan bergetar saat dilewati udara sehingga menghasilkan vokalisasi. Nah, pada laring terdapat katup tulang lunak yang membuka tutup laring yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi sebagai pintu gerbang supaya makanan yang dari mulut tidak masuk ke dalam sistem pernapasan manusia, melainkan tetap masuk ke kerongkongan pada sistem pencernaan. Organ selanjutnya adalah trakea. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan otot polos. Dinding bagian dalam trakea berlapis-lapis sel epitel berambut getar atau bersilia dan selaput lendir. Trakea bercabang 2, yang satu menuju paru-paru kiri dan yang lainnya menuju paru-paru kanan. Cabang tersebut disebut sebagai bronkus. Seperti yang telah disebutkan, bronkus merupakan cabang dari trakea. Oleh karena itu, struktur dari bronkus ini dilapisi oleh sel-sel yang sama yang ditemukan dalam trakea. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang kembali, yang mana cabang ini disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus mengalami percabangan sesuai dengan jumlah lobus atau ruang paru-paru. Bronkiolus yang menuju paru-paru kanan akan bercabang 3, sedangkan yang menuju paru-paru kiri akan bercabang 2.
Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang amat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Alveolus merupakan kantong udara, yang mana kantong kecil dan tipis ini melekat erat dengan lapisan pembuluh darah halus atau kapiler yang membawa darah bebas oksigen atau deoxygenated dari jantung. Molekul oksigen dapat disaring melalui dinding pembuluh darah tersebut untuk masuk ke aliran darah, sama halnya dengan karbon dioksida yang dilepaskan dari darah ke dalam kantong udara ini untuk dikeluarkan melalui sistem pernapasan. Jumlah oksigen yang masuk ke dalam darah akan berkaitan dengan jumlah karbon dioksida yang keluar dari darah. Ini adalah mekanisme pernafasan. Mekanisme pertama yaitu inspirasi. Inspirasi adalah ketika udara masuk ke dalam tubuh kita. Tahap pertama yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi untuk pernafasan dada atau otot diafragma berkontraksi untuk pernafasan perut. Setelah otot tersebut berkontraksi, maka volume rongga dada akan membesar, yang mengakibatkan tekanan di dalam rongga dada menurun menjadi lebih kecil daripada tekanan udara luar. Hal tersebut membuat udara masuk. Kemudian proses selanjutnya ekspirasi. Proses ekspirasi ini terjadi ketika otot antar tulang rusuk relaksasi untuk pernafasan dada atau otot diafragma berelaksasi pula untuk pernafasan perut. Setelah otot tersebut berelaksasi, maka volume rongga dada akan mengecil sehingga tekanan rongga dada membesar, mendesak dinding paru-paru yang menyebabkan udara keluar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Ketika kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam rongga hidung lalu dibawa ke paru-paru melalui tenggorokan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup kemudian dibawa oleh darah ke jantung dan seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida akan dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung ketika kita menghembuskan nafasnya. Ketika kita melakukan respirasi atau pernafasan, ternyata terjadi dua mekanisme pernapasan loh. Apa saja ya? Yang pertama ada inspirasi. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada akan berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Karena di situ tekanan udara di dalam tubuh lebih kecil daripada tekanan yang ada di luar. Nah, itu adalah mekanisme yang pertama, yaitu inspirasi. Yang kedua ada ekspirasi. Kebalikannya, mekanisme pernapasan ekspirasi atau yang disebut juga dengan ekshalasi itu melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekshalasi, diafragma dan otot dada itu berrelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Secara prinsipnya, tekanan udara yang ada dalam tubuh itu lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Nah, berdasarkan otot yang terlibat, pernapasan dibagi menjadi dua. Tadi Mr. Klik sempat menyinggung nih, ada yang namanya pernapasan perut. Ayo pakai pernapasan perut. Nah, di sini menurut berdasarkan otot yang terlibat itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, di pernapasan dada, seperti namanya, pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada atau otot antar tulang rusuk di sini. Ini adalah jenis pernapasan yang biasa kita lakukan. Yang kalau kita sebagai umat manusia nih, standby aja, badan kita otomatis melakukan pernapasan dada. Proses dari pernapasan dada itu seperti saat inspirasi, itu otot tulang rusuknya akan berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara. Nah, hasilnya nanti dada kita mengembang dan saat ekspirasi otot antar tulang rusuknya itu berelaksasi. Jadi di sini coba
sekarang kalian mengembuskan nafas deh. Bagaimana otot antar tulang rusuknya? Terasa santuy kan? Terasa santai kan di sini? Di saat ini karena ada udara-udara keluar, volume rongga dada itu akan mengecil. Kalau masih bingung, coba sambil praktekkan menempelkan tangan di dada kalian masing-masing ya. Itu rasakan pertambahan volume rongga dada dan saat kamu menarik nafas. Dan relaksasi otot antar tulang rusuk itu pada saat menghembuskan nafas. Bagaimana yang dirasakan? Apakah mengembang atau mengepis di situ? Nah, jangan dihafalin tapi coba dipraktekkan. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Lain halnya dengan pernapasan dada, pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma. Letaknya ada di bawah perut. Makanya namanya pernapasan perut. Nah, coba sekarang letakkan tangan kamu di perut kalian masing-masing. Coba kita lakukan proses pernapasan. Dorong perut kalian, kemudian perlahan sambil menarik nafas. Jangan gunakan pernapasan dada ya. Di saat ini otot diafragma kamu yang berkontraksi kalau menggunakan pernapasan perut, sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar. Volume rongga dada kamu akan membesar. Itu pada saat kalian menghirup udara. Jadi otot diafragma berkontraksi sehingga diafragmanya akan mendatar dan volume rongga dada akan membesar. Sekarang kebalikannya, coba hembuskan nafas kalian. Kalian akan merasakan otot diafragmanya relaksasi yang membuatnya melengkung ke rongga dadanya di sini. Dan volume rongga dada juga mengecil. Gimana? Udah paham belum? Nah, dalam hal ini kita coba tarik nafas dan keluarkan nafas sebagai acuan pernapasan. Jadi acuannya begini, secara lebih mudah pernapasan dada itu erat kaitannya dengan otot-otot tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut erat kaitannya dengan diafragma. Berikut adalah ulasan tentang mekanisme sistem pernapasan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah pertukaran gas pada sistem pernafasan. Sebelumnya telah disinggung bahwa pertukaran gas terjadi di alveolus, namun bagaimana prosesnya kita akan bahas sekarang. Pertukaran gas. Seluruh sel pada tubuh manusia membutuhkan energi. Energi didapatkan dengan memecah glukosa. Untuk memecah glukosa diperlukan oksigen. Proses ini disebut sebagai respirasi seluler. Ketika sudah menjadi energi, akan muncul zat sisa yaitu karbon dioksida, yang mana oksigen didapatkan dan karbon dioksida dikeluarkan itu melalui sistem pernafasan. Pertukaran tersebut terjadi di alveolus, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada alveolus terdapat pembuluh darah kapiler. Manusia memiliki kurang lebih 300 juta alveolus. Oksigen akan masuk ke dalam pembuluh darah dan karbon dioksida akan keluar dari pembuluh darah menuju alveolus. Prosesnya adalah difusi. Difusi merupakan pergerakan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Pada video ini diibaratkan difusi itu merupakan aroma dari masakan yang ada di dapur menuju ke ruangan lainnya. Nah, difusi melewati membran, yang mana partikel tersebut harus dapat melewati membran. Contohnya adalah balon helium yang semakin lama akan semakin kecil. Ketika kita menghirup udara, maka konsentrasi oksigen itu akan tinggi. Sedangkan di dalam darah kita, konsentrasi karbon dioksidanya yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan, proses difusi merupakan proses perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Oleh karena itu, oksigen dapat masuk ke dalam pembuluh darah dan karbon dioksida keluar dari pembuluh darah. Hal tersebut terjadi terus-menerus. Oleh karena itu kita bisa
bernafas dan sel-sel kita memiliki energi. Seperti itu. Adalah gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan. Ada banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi pada sistem pernapasan, baik itu disebabkan oleh bakteri, virus, atau bahkan gaya hidup yang dilakukan manusia itu sendiri. Berikut merupakan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan. Yang pertama, ada TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada faringitis atau yang biasa disebut radang tenggorokan, ada kanker, ada hiperkapnia, ada asfiksia, ada influenza, ada pneumonia yang merupakan paru-paru basah, ada difter atau infeksi pada hidung dan tenggorokan, ada hipoksemia yaitu kadar oksigen dalam darah itu rendah, dan ada dispenia atau yang biasa disebut sebagai sesak nafas. Tentunya hal-hal tersebut bermacam-macam, bervariasi penyebabnya. Seperti tadi ada yang disebabkan oleh virus, yaitu influenza, ada yang disebabkan oleh bakteri, yaitu TBC, dan ada penyakit-penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh gaya hidup manusia itu sendiri. Nah, gaya hidup apa sih yang bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan? Yang kenal, saya ulangi sekali lagi, gaya hidup apa atau apa saja yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan? Satunya adalah gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti apa? Yang sangat terkenal dan sangat banyak sekali himbauan-himbauannya adalah tentang rokok. Dalam hal ini saya melibatkan e-sigaret atau vape, karena rokok dan e-sigaret atau vape itu sangat berkaitan erat. Lalu bagaimana prosesnya? Kita akan membahasnya di kajian selanjutnya. Terima kasih.